Apa itu CSR atau Corporate Social Responsibility? CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai akibat dari aktivitas bisnis yang dilakukan. CSR bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap pekerjaan bisnis. Tujuan utama CSR yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menjaga kelestarian lingkungan hidup, membentuk citra positif perusahaan, menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Bentuknya itu bisa berupa bantuan pendidikan, misalnya beasiswa dan fasilitas belajar untuk anak-anak. Kemudian bantuan UMKM, contohnya seperti pelatihan dan modal usaha. Ada juga penanaman pohon untuk restorasi lingkungan dan penghijauan contohnya. Yang terakhir ada donasi bencana, misalnya bantuan kemanusiaan darurat seperti makanan pokok dan juga pakaian dan obat-obatan. Selanjutnya yaitu teori pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi stakeholder itu adalah semua pihak yang terpengaruh atau mempengaruhi aktivitas perusahaan. Menurut teori stakeholder, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam operasional bisnisnya. 1. Ada stakeholder internal, yaitu pemilik perusahaan, manajer, dan pimpinan, serta karyawan dan staf. Yang kedua ada stakeholder eksternal, yaitu konsumen, pelanggan pemerintah, dan regulator masyarakat sekitar. Yang ketiga ada stakeholder bisnis, yaitu pemasok dan vendor investor, dan pemodal lingkungan dan ekosistem. Selanjutnya peran stakeholder dalam CSR. Yang kesatu karyawan, yaitu membantu menjalankan program CSR dan menjaga citra perusahaan di masyarakat. Yang kedua konsumen, yaitu mendukung produk perusahaan yang peduli terhadap sosial dan lingkungan. Yang ketiga pemerintah, yaitu membuat regulasi dan mengawasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial. Yang keempat, masyarakat, menjadi penerima manfaat sekaligus pengawas implementasi. Yang kelima yaitu investor, melihat CSR sebagai nilai tambah dan indikator berkelanjutan bisnis. Kemudian dasar hukum CSR di Indonesia. Yang kesatu ada regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perusahaan wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Investor wajib menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara detail dan komprehensif. Perusahaan yang wajib melakukan CSR yaitu perusahaan tambang, perusahaan perkebunan besar, industri yang menggunakan sumber daya alam, dan perusahaan dengan dampak lingkungan yang signifikan. Selanjutnya, strategi implementasi CSR, yaitu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Perusahaan harus mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat sekitar melalui survei atau dialog. Yang kedua, menentukan program yang tepat. Program CSR harus sesuai dengan masalah yang dihadapi dan kemampuan perusahaan untuk menanganinya. Yang ketiga yaitu melibatkan masyarakat. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar lebih relevan dan berkelanjutan. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi. Program harus dipantau secara berkala agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kelima yaitu transparansi. Perusahaan harus terbuka mengenai kegiatan CSR yang dilakukan, termasuk anggaran dan hasilnya. Selanjutnya, model implementasi CSR. Yang kesatu itu ada charity atau filantropi. Memberikan bantuan atau donasi langsung kepada masyarakat. Pembagian sembako santunan anak, yaitu donasi uang tunai. Yang kedua yaitu community development, yaitu membantu pengembangan masyarakat agar mandiri dan berkelanjutan. Atau pelatihan UMKM, program seperti program desa binaan atau pembangunan infrastruktur. Kemudian fokus pada keberlanjutan lingkungan dan ekosistem, pengolahan limbah, penanaman pohon, konservasi alam. Yang terakhir yaitu kemitraan UMKM, membantu usaha kecil agar berkembang melalui modal dan pelatihan. Modal usahanya seperti pelatihan keterampilan akses pasar. Selanjutnya, inovasi CSR di era digital. Yang kesatu ada kampanye sosial digital, yaitu menggunakan media sosial untuk edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Yang kedua ada donasi online, seperti penggalangan dana melalui aplikasi ataupun website dengan proses yang mudah. Yang ketiga ada pelatihan digital, pelatihan online untuk masyarakat dan UMKM dengan jangkauan yang luas. Yang keempat ada aplikasi pelaporan, yaitu mempermudah transparansi dan pelaporan kegiatan CSR secara real time. Kemudian ada edukasi lingkungan digital, yaitu seperti penyuluhan lingkungan melalui platform digital dan konten yang menarik. Apa sih keuntungan CSR digital? Yaitu lebih cepat dalam implementasi, jangkauan yang lebih luas, transparansi yang terjamin, dan mudah diakses oleh masyarakat. Terima kasih.